Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli afdal salawatika ala ashabi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika ulama zakaraka wa zakarahu dhatirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafirun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hadisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat Allah berikan kepada kita anugerah kemuliaan untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa jika kita ingin di mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lihat di mana Allah menempatkan kita. Kalau Allah menempatkan hambanya untuk berzikir menyebut nama Allah, berarti Allah ingin mengingat hamba tersebut. Sebaliknya, jika Allah ingin melupakan hambanya, maka Allah tempatkan hambanya itu di tempat kelalaian, lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah tempatkan hambanya untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah, itu tandanya Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Jadi jika Allah ingin mengampuni dosa hambanya, Allah tempatkan hambanya itu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah ingin memberi kepada kita, maka Allah tempatkan kita untuk kita berdoa memohon kepada Allah. Jadi hamba yang ingin diberi oleh Allah, tandanya hamba itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, kedudukan seorang hamba di sisi Allah dilihat di mana Allah menempatkan hambanya tersebut. Jika Allah menempatkan hambanya untuk beribadah kepada Allah, maka Allah ingin mendekatkan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menempatkan hambanya di dalam kemaksiatan, maka Allah ingin menjauhkan hamba tersebut. Alhamdulillah. Makanya satu nikmat yang besar adalah ketika Allah tempatkan kita di tempat-tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat kita berzikir, kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah ingin memberikan kepada hambanya syafaatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tempatkan hambanya itu untuk memperbanyak salawat. Jadi orang yang memperbanyak salawat, tandanya Allah ingin memberikan ya kepada hambanya tersebut syafaatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dari kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita mengkaji tentang kemaksiatan, yaitu tentang kemaksiatan hati, lalu kemaksiatan perut, lalu yang berikutnya adalah kemaksiatan mata. Dan ini yang paling banyak terjadi, apalagi pada zaman akhir sekarang ini. Yang paling banyak adalah maksiat mata. Ya, apa saja kemaksiatan matanya dijelaskan dalam musannif radhiyallahu ta'ala anhu. Wa min ma'asil aini, dan di antara kemaksiatan mata an-nadharu ila nisa'il ajnabiyah, itu memandang kepada wanita yang ajnabiyah, yang bukan mahramnya. Jadi memandang kepada wanita yang bukan mahramnya itu termasuk daripada kemaksiatan mata. Karena auratnya wanita itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Wa kadza nadharuhunna
ilaihim, dan juga wanita memandang kepada laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, bukan mahramnya, ya, selain ya memandang antara pusar sampai lutut itu diharamkan, karena auratnya laki-laki antara pusar sampai lututnya. Wa nadharul aurati, dan juga memandang kepada aurat. Yang memandang kepada aurat itu hukumnya haram, walaupun yang sesama jenis sekalipun. Laki-laki memandang auratnya laki-laki, wanita memandang auratnya wanita, itu hukumnya haram. Fayahrumu nadharu rajuli ila syai'in min badanil mar'ah al-ajnabiyyah ghairil halilati, maka haram hukumnya laki-laki memandang sesuatu dari badannya wanita yang ajnabiyah, yang bukan mahramnya, selain daripada istrinya. Ya, istri itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahrumu 'alaiha kashfu syai'in min badaniha bi hadrati man yahrumu nadharuhu ilaiha, dan diharamkan bagi wanita membuka ya sesuatu daripada badannya, membuka auratnya di hadapan orang yang haram memandang kepadanya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Jadi walaupun tidak ada yang memandang, ya, seorang wanita membuka auratnya di hadapan orang lain, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, itu hukumnya haram. Dengan membuka aurat saja sudah hukumnya haram. Ya, sekarang banyak wanita yang beralasan ketika membuka aurat lalu beralasan jangan dilihat, ya, pikirannya kotor dan lain sebagainya, ya, mau pikirannya bersih sekalipun, mau tidak ada yang melihat sekalipun, membuka aurat di hadapan laki-laki, ya, yang bukan suaminya, ya, yang bukan mahramnya, itu hukumnya haramnya, walaupun tidak ada yang melihat sekalipun. Wa yahrumu 'alaihi wa 'alaiha kasbu syai'in mimma baina surrati wa rubbati bi hadrati mutali'in 'ala al-awrati walau ma'ajizin wa mahramiya ghaira halilin. Dan haram bagi laki-laki maupun wanita membuka sesuatu antara pusar sampai lutut di hadapan orang yang melihat auratnya, walaupun sesama jenis sekalipun atau sesama mahram sekalipun selain suaminya. Jadi laki-laki membuka antara pusar sampai lutut di hadapan laki-laki sesama jenis sekalipun hukumnya haram, ya. Wanita pun demikian, kecuali suami dan istri, itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi walaupun suami dan istri sekalipun memandang kepada kemaluan, itu hukumnya makruh, ya, boleh tapi hukumnya makruh, ya. Diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwa aku tidak pernah memandang kemaluannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidupku, dan Nabi Muhammad tidak pernah memandang kemaluanku seumur hidupku, ya. Jadi boleh tapi memandang kepada kemaluan hukumnya makruh, ya. Wa yahrumu 'alaihima kashfu saw'atain fil khalwati, dan haram bagi laki-laki maupun wanita membuka kemaluannya fil khalwati, dalam keadaan sendiri, di ghairi hajatin, jika tidak ada perlunya. Jadi laki-laki maupun wanita, ya, walaupun sendiri di dalam kamar, nggak ada orang yang melihat, telanjang bulat, hukumnya haram, ya. Kalau nggak ada perlunya hukumnya haram, ya. Kalau ada perlunya, misalnya untuk mandi atau untuk buang air, itu diperbolehkan.
Tapi telanjang bulat nggak ada perlunya, walaupun dalam keadaan sendiri itu hukumnya haramnya. Karena apa? Karena ya kita jadi harus malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ahaqqu an yustahya minhu. Dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita harus lebih malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa bihadidin, kecuali untuk suami dan istri. Wa hadda ma'al mahramiyati aw ma'al jinsiyah awis saghiri alladhi la yushtaha nadharu ma ada ma baina surrati wa rubbati idza kana bi ghairi syahwatin. Dan dihalalkan ya kalau seandainya sesama mahram atau sesama jenis atau anak kecil yang belum ada syahwatnya boleh memandang selain antara pusar sampai lutut. Nah, jika tanpa syahwat ya, kalau dengan syahwat ya memandang sesama jenis sekalipun ya, kalau syahwat hukumnya haram, nggak normal seperti ini. Istilahnya para ulama menjelaskan memandang tembok syahwat itu hukumnya haram. Ya, karena syahwatnya itu ya dianggap tidak normal. Illa sabiyun aw sabiyatun duna sinni tamyiz bayahillu nadharuhu ma ada farjil untha li ghairi ummiha, kecuali anak kecil yang belum tamyiz ya, bayi anak kecil yang masih belum tamyiz, belum berakal, baik itu bayi laki-laki maupun wanita, itu boleh memandang ya, kecuali boleh memandang seluruh badannya kecuali kemaluan bayi wanita selain ibunya. Ya, jadi bayi wanita ya selain ibunya memandang kemaluannya hukumnya haram. Kita memandang bayi wanita sekalipun bayi perempuan ya kemaluannya itu hukumnya haram. Yang memandang hukumnya haram selain daripada ibunya diperbolehkan karena untuk merawat anaknya ya. Khusus para ulama menjelaskan bayi perempuan ya. Kalau bayi laki-laki ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat ya memandang kemaluan bayi laki-laki selain ibunya, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat haram ya. Jadi ini masalah termasuk apa saja kemaksiatan bisa mata yang harus kita jaga. Wa yahrumun nadharu bil istighari ila muslimin, dan di antara kemaksiatan mata adalah diharamkan memandang dengan pandangan merendahkan kepada orang muslim. Jadi termasuk daripada kemaksiatan mata melihat orang lain dengan pandangan merendahkan atau pandangan yang tajam ya, atau pandangan yang mengancam dan lain sebagainya, itu hukumnya haram ya. Termasuk daripada kemaksiatan mata ya. Wa nadharu fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, dan di antara kemaksiatan mata melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izinnya ya, memandang ke dalam rumah orang lain tanpa izin ya, itu hukumnya ya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tala'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim faqad halala lahum ayyafqahu ainahu. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah, maka halal bagi pemilik rumah untuk mencongkel mata orang tersebut ya. Sampai segitunya
ya, kecuali kalau diizinkan, misalnya dipersilahkan masuk ya untuk bertamu. Tapi kalau tidak diizinkan ya nolong atau melihat, mengintip ke dalam rumah orang lain, itu hukumnya ya, termasuk daripada kemaksiatan mata. Au fi syai'in akhfahu kadzalika, atau melihat kepada sesuatu yang disembunyikan oleh orang lain menyembunyikan, kita melihat, itu hukumnya haram. Ya, misalnya ya yang sering sekarang ini melihat ke HP orang lain di sebelahnya ya, ngintip ya. Jadi apa yang disembunyikan oleh orang lain kita melihatnya, itu hukumnya haram. Atau tulisan misalnya milik orang lain kita buka, itu hukumnya haram ya, kecuali dengan izin atau diperlihatkan. Wa musyahadatul munkari idza lam yunkir aw yu'daru aw lam yufarik. Dan juga di antara kemaksiatan mata adalah menyaksikan kemungkaran, melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan jika tidak nahi mungkar ya, jika tidak mencegah kemungkaran ya, atau udzur ya, udzur itu tidak bisa untuk nahi mungkar. Misalnya kalau nahi mungkar mencegah kemaksiatan akan mengancam dirinya ya, orang itu akhirnya akan mencelakakan dirinya atau melukai dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau dicegah akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, akan terjadi pertengkaran, permusuhan ya, dan lain sebagainya. Yang seperti itu udzur ya, jadi menyaksikan kemungkaran, melihat kemaksiatan, itu hukumnya haram kalau tidak nahi mungkar atau kalau ada udzurnya ya. Kalau udzur itu dimaafkan. Aw lam yufarik, atau tidak meninggalkan ya, meninggalkan tempat kemaksiatan tersebut. Jadi wajib ya, kita melihat kemaksiatan itu wajib kita jauhi ya. Kalau kita tidak bisa nahi mungkar, harus kita jauhi ya. Jadi orang yang melihat kemaksiatan walaupun tidak ikut-ikutan melakukan kemaksiatan, itu dapat dosa ya, termasuk daripada kemaksiatan mata ya. Lalu yang berikutnya, wa min ma'asil lisan, di antara kemaksiatan lisan ya. Di antara kemaksiatan lisan ini yang paling banyak adalah di antaranya al-ghibah ya, wahia dzikruka akhaka bima yakrahu, menyebut tentang saudaramu yang dia benci, menyebut sesuatu tentang orang lain yang dibenci oleh orang tersebut ya, menyebut kekurangannya atau menyebut sesuatu yang membuatnya menjadi malu dan lain sebagainya ya. Jadi istilahnya ngomongin orang lain yang dibenci oleh orang lain, itu termasuk daripada ghibah, kemaksiatan lisan ya. Bahkan sampai-sampai para ulama menjelaskan kalau kita mau ngomongin orang lain, sebaiknya kita ngomongin orang tua kita sendiri ya. Kok bisa ya? Karena orang yang ngomongin orang lain itu nanti di hari kiamat kita akan memberikan pahala kepada orang yang kita omongkan ya. Daripada kita kasih pahala kepada orang lain ya, sebaiknya kita kasih pahala ke orang tua kita sendiri ya. Yang kita omongkan adalah orang tua kita sendiri, tapi gak ada orang yang mau ngomongin orang tuanya sendiri ya. Jadi maknanya orang tuanya gak mau diomongin, apalagi orang lain. Istilahnya pahala saja kita gak berikan kepada orang tua, apalagi pahala kita berikan kepada orang ya. In kana fihi ya, wan namimatu, dan di antara kemaksiatan lisan adalah namimah, mengadu domba, wahya naqlul qauli lil ifsadi wat tahrish ya,
Yang namanya adu domba itu adalah memberi kabar untuk merusak hubungan ya, orang lain atau untuk menimbulkan permusuhan ya. Istilahnya memberikan kabar agar orang lain menjadi benci ya, itu namanya adu domba, istilahnya kalau sekarang ujaran kebencian ya. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah kata tidak masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Sekarang apalagi paling banyak kita lihat, apalagi di dalam media ya, banyak ya kabar-kabar ujaran-ujaran kebencian yang menyampaikan kabar-kabar agar orang menjadi benci, apalagi bencinya kepada ulama, kepada orang soleh, kepada para wali. Ini bahaya ya. Jadi memberi kabar untuk membuat orang menjadi benci kepada orang lain itu termasuk daripada adu domba yang dibenci oleh Allah, diancam oleh Allah tidak masuk ke dalam surga. Walau watahrish atau istilahnya at-tahrish ya, at-tahrish yaitu walau min ghairi naqli gaulin walau bainal bahaim, atau ngadu domba walaupun tanpa memberi ucapan atau tanpa memberi kabar ya. Misalnya mengadu domba antara sesama hewan ya, ayam ya, apa istilahnya? Sabung. Ya, apa itu ya? Sabung ayam. Jadi ngadu domba hewan itu termasuk adu domba ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wal kadibu, dan diantara kemaksiatan lisan adalah al-kadib, berbohong. Wa huwa al-kalamu bi khilafil wahid ya, berbohong itu hukumnya haram. Bahkan ya, orang yang suka berbohong dianggap orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma yaftaril kadiban ladina la yu'minuna bi ayatillah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang-orang yang suka menada-nadakan kebohongan, mereka itulah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa yang paling menjauhkan daripada rezeki adalah berbohong. Jadi sesuatu yang paling menjauhkan dari rezeki itu adalah bohong ya. Kita lihat ya, orang suka berbohong, gak ada yang istilahnya dicukupkan oleh Allah rezekinya ya. Selalu dalam keadaan kekurangan, karena sesuatu yang paling menjauhkan kita dari rezeki adalah berbohong ya. Bahkan diriwayatkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya ayasil mukmin, apakah orang mukmin bisa berbuat maksiat? Nabi Muhammad menjawab bisa. Namanya orang biasa, bukan malaikat, bisa berbuat maksiat ya, tapi tetap dianggap orang yang beriman kepada Allah. Lalu ditanya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat tibul mukmin, apakah orang mukmin bisa berbohong? Nabi Muhammad menjawab tidak bisa. Orang yang suka berbohong tandanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbohong itu orang mukmin tidak bisa ya. Wal yaminul kadhibah, diantaranya adalah sumpah bohong, sumpah palsu, itu termasuk daripada berbohong. Wa alfadul kadhi wa hiya katsiratun, dan juga diantara kemaksiatan lisan adalah menuduh orang lain berbuat zina ya, menuduh orang lain berbuat zina ya. Dan itu banyak ya cara menuduhnya ya.
Yang intinya adalah kullu kalimatin tansibu insanan au ahadan min garabati ila zina, yaitu menisbatkan seseorang kepada perbuatan zina. Misalnya menuduh orang lain kamu anak haram misalnya, ya. Berarti menuduh orang tuanya berbuat zina, ya, termasuk daripada kemaksiatan, ya. Atau misalnya kamu, ya, baru nikah sebulan tapi sudah melahirin misalnya, ya. Jadi menuduh orang lain berbuat zina itu termasuk daripada kemaksiatan bisa. Fahiyya tabun biman nusiba zina ilaihi bimasarihan mutlakan aw kinayatan biniyatin. Wa yuhaddul kadhifu al-hurru thamanina jaldatan wa raqib nisbuha. Dalam syariat Islam, orang yang menuduh zina itu dicambuk dengan 80 cambukan, ya. Wa minha, dan di antara kemaksiatan lisan yang lain insyaallah kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat, memberi hidayah kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amalan ibadah kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita biberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna wa asyrafna wa alaina tauba tasiri kulli hawba wasdur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadatas suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi amin. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.